sejauh mana proses pembelajaran yang telah para siswa terima selama di SPN ini, terutama dalam masalah kesiapsiagaan para siswa semua dalam hal mengalami atau mendapat suatu perintah, atau apabila para siswa mendapat suatu permasalahan, sejauh mana sikap tanggap daripada siswa semuanya. Di sini dapat kita lihat para siswa semuanya, kalau kita hitung lebih dari 50% di antara para siswa yang tidak memiliki sikap tanggap, bisa dikategorikan sebagai tidak tanggap juga terhadap lingkungannya. Di sini dapat kita lihat juga berapa banyak para siswa semuanya yang tidak lengkap, yang disebut dengan gampo, alat-alat atau yang seharusnya selalu dipakai oleh para siswa. Dan yang lebih parah sekali, ada di antara kawan kalian yang tidak membawa senjata. Pertama, memasang tabung gasnya, ya, kebalikannya, ya, perhatikan, memasang tabung gas, ya, kan, ya, terpasang, tar, ya. Yang kedua, memasang pelindung larasnya, ya, memasang pelindung larasnya. Perhatikan. Di pelindung laras ini ada lubangnya, dicocokkan dulu, dipaskan dulu, kiri kanannya ada lubangnya. Ya, jangan terbalik. Ya. Masuk ya. Jangan kalau terbalik maka tidak akan masuk. Dipaskan dulu. Ya, sudah pas, maka kencing keramnya dimasukkan lagi kembali. Ya, cara menekan, ya, menekan. Ya. Ya, satu-satu. Ya, perhatikan. Ya, sudah pasang, ya. Setelah itu memasang pasak paling depan, ya. Ya. Tekan. Iya, terpasang. Kemudian berikutnya masukkan penutup. Ya. Ada alurnya dipaskan. Ada alurnya. Rel gitu. Ya. Kemudian lihat lubangnya untuk memasukkan penarik, ya. Tombol penariknya. Ya, lihat dibuka. Ya. Perhatikan. Ya, sudah masuk. Dorong. Ya. Kan? Ya, sudah. Setelah itu baru ditekan. Sep. Nah, ya, sudah masuk, baru dimasukkan pasaknya. Kemudian tarik untuk mencoba. Iya. Tembakkan. Ya, kemudian berikutnya masukkan magasin.
Udah. Salah dia nggak Ya. mau ngetik ya. Udah. Ya, kalau salah dia mah tidak mau main. Ya, tidak akan kembali. Ya, demikianlah bongkar pasang secara ringkas untuk senjata api P2. Berarti Anda itu bisa menyelesaikan konflik pribadi itu kalau Anda bisa mengidentifikasi permasalahan Anda. Ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya Anda punya masalah apa nih? Masalah keluarga atau masalah belajar atau masalah pekerjaan misalkan kalau Anda di luar. Kalau di sini kan Anda tidak punya masalah pekerjaan. Nah, berarti masalah belajar. Penyesuaian Anda belajar kira-kira begitu. Apa yang Anda lakukan itu? Setelah Anda identifikasi, berarti Anda tuliskan dalam buku Anda atau Anda dalam pikiran Anda 1 sampai dan seterusnya. 1, 2, 3, banyak alternatif permasalahan di situ. Mengapa Anda itu ada masalah? Nah, itu kira-kira. Berarti dari Anda tuliskan dari yang paling penting, kemudian penting, agak penting, dan tidak penting. Itu kira-kira. Jadi setelah diidentifikasi itu permasalahan itu, ternyata permasalahan saya ini kalau diterus-teruskan, wah bisa jadi di sini misalkan itu. Berarti ini kategorinya sangat penting. Berarti Anda harus ekstra keras dari solusinya. APL malam dimulai dan Ki Aryan laporan. Luruskan. Terus. Mana? Piket pembina. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Lapor. Kompi A. Jumlah 59. Kurang 4. Hadir 55. Keterangan 4 piket berak. Siap apel malam. Laporan selesai. Laporan saya terima, kembali ke samping pasukan. Kerjakan. Kerjakan. Balik kanan. Gerak. Istirahat di teman. Gerak. Selamat malam para siswa. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, malam ini malam minggu, kami selaku piket pembina tidak ada siswa setelah jam 11 yang keluar lagi. Semuanya sudah tidur. Dan lampu dimatikan. Yang kedua, kami tidak mau terulang untuk piket Serambi maupun piket yang ada di piket pembina yang tidak melaksanakan piket. 5 menit sebelum serah terima, kalian sudah menghadap di piket pembina untuk melaksanakan serah terima piket Serambi maupun piket pembina. Bisa dipahami? Iya. Yang ketiga, untuk pembinaan fisik, walaupun kalian besok akan melaksanakan perjalanan, pembinaan fisik tetap harus kita laksanakan. Apabila baik, cukup 8 keliling. Bisa dilaksanakan? Komando JSPN Pondok Meja, hutan rimba belantara, itulah medan kita. Siang malam kulit tempat untuk menjadi seorang bintara. Boleh panas terik, hujan berangin, kita tak pernah menyerah. Siang kepada
tembakkan dari kiri dan kanan, ayo maju, pantang mundur. Kami mohon kegiatan ini dihentikan, Pak. Kenapa, Pak? Ini melanggar hukum. Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma hiburan aja, Pak. Oh, nggak bisa. Kami hanya menonton di sini, Pak. Nggak bisa. Nunggu anu aja, Pak. Nunggu sore, Pak. Nunggu sore, Pak. Hiburan aja, Pak. Nggak bisa. Ini melanggar hukum, tolong dihentikan. Surat perintahnya mana, Pak? Ini Surat perintah sudah mana? tertangkap tangan, tidak bisa ada surat perintah. Kalian jelas-jelas melanggar hukum. Dari mana nih, Pak? Ini dari mana? Iya, kami dari kepolisian. Oh, Pak, dari mana nih? Polisi mana, Pak? Polisi mana, Pak? Kami dari Polres. Poltabes mana, Pak? Pokoknya ini dihentikan, tolong dihentikan. Wah, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jangan saya, Pak. Kita yang nonton. Kita jangan Bapak jangan. Ya, perhatikan. Barusan kalian berapa? Berpergian. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan. Itu ada pembagian tugas yang jelas daripada dan dulunya. Ya. Dan terusnya bagi tugas satu orang untuk mengamankan tersangka, berapa orang untuk mengumpulkan bukti. Kita harus jelas betul. Ya. Siap. Jadi sebelum berangkat itu biar rencanakan dulu oleh dan dulunya. Jelas. Jelas. Jadi di sini barang bukti perhatikan. Itu harus teliti betul. Kalian cek betul barang buktinya apa. Bukan hanya kartunya saja, itu ada uangnya. Ada uang, ada apa tadi barang bukti itu dikumpulkan. Karena kalau tersangka ditangkap tanpa ada barang bukti nggak bisa. Ya. Siap. Paling waktu 1 kali 24 jam dia bebas sudah tuh. Dia harus jelas betul ada tersangka, ada barang bukti baru bisa. Jelas. Siap.
pohon tumbang, ya, pohon tumbang. Yang harus kita perhatikan di sana, bila nanti kalian dinas di lapangan, melihat situasi di lingkungan tersebut. Apa ini? Kenapa mobil kok macet? Yang pertama kita lihat dulu, oh ini pohon tumbang, maka kita harus menghubungi polsek setempat atau instansi terkait, ya. Dengan mendatangkan alat berat berupa eskavator maupun gergaji pemotong, ya, untuk memotong dan melancarkan arus lalu lintas. Bila itu merupakan tanah longsor akibat dari bencana alam, kalian juga harus menghubungi instansi terkait, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, ya, Dinas Pekerjaan Umum, dengan membawa alat berat eskavator, misalnya bulldozer, juga tujuannya untuk melancarkan arus lalu lintas. Peralatan untuk kerja besok untuk menyadap karet. Ini bagaimana keadaan kampung kita? Insya Allah aman, Bapak. Bapak dari mana, Pak? Dari polsek simulasi Pak. Oh, dari polsek simulasi. Jadi yang aman aja Pak. Insya Allah. Ronda aman. macam mana Pak? Gimana? Ronda malam kita? Ronda malam terus berjalan, Pak. Masih berjalan Pak. Ya, kami permisi dulu Pak. Ya, Bapak mampir dulu. Makasih Pak. Kalau ada kejadian apa-apa, lapor aja ke polsek Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Satu, dua, tiga, jongkok. Langsung lompat. Kedua,
kalian ditugaskan ya dalam keadaan tugas telah menjadi polisi, tugas telah menemukan hal demikian. Pertama, kalian harus amankan baik si pelaku pengeroyokan ya yang menghakimi maupun si korban. Ya, si korban. Kalian harus bisa menilai bila korban ini memerlukan pertolongan, ya, memerlukan pertolongan dalam keadaan kritis, kalian segera membawa ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit terdekat. Reda masa itu, maka kalian minta bantuan dengan tokoh masyarakat, ketua pemuda maupun alim ulama yang disegani di desa itu. Kemudian setelah itu, ya, kalian catat identitas si korban maupun si pelaku yang melakukan pengeroyokan. Yang jelas kalian amankan, catat identitasnya. Ada pertanyaan? Kurang 4, hadir 54, terang 4 piket barak. Siap, ambil pagi, laporan, selesai. Jangan, balik kanan, gerak. Istirahat, itu bangun. Hak. Baik, selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Baik. Terima kasih. Jadi pagi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya masih lihat dari sekitar barak, itu masalah kebersihan. Ya, masih belum dilaksanakan dengan baik. Saya masih lihat ada anduk yang tempatnya tidak sesuai ketentuan. Ya, kita tinggal beberapa hari lagi, kemudian kita pulang ke rumah. Jadi tinggal beberapa hari ini kita manfaatkan, supaya nanti pulang ke rumah ada perubahan-perubahan yang mendasar. Bukan hanya sekitar ngomong saja. Ya, saya minta supaya benar-benar dilaksanakan, ya, tidak usah dipaksa, ya, tidak usah merasa keberatan. Ya, jadi ini dibiasakan. Ini nanti terbawa pada waktu kalian melaksanakan tugas. Salah satu contoh, ya, kita mulai berdoa. Berdoa ini bukan hanya sekedar berdoa. Kita minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, ya, bahwa kita mengikuti pendidikan, ya, sehat lahir batin, gitu aja. Under a sky of dust, a constant wave of tension on top of broken trust. The lessons that you taught me, I learned were never true. Now I find myself in question. They point the finger at me again. Guilty by association. You point the finger at me again. I wanna run away, never say goodbye. I wanna know the truth instead of wondering why. I wanna know the answers, no more lies. I wanna shut the door and open up my mind. Bags and angry voices under a sky of dust. Another wave of tension has more than filled me up. I'm a dog of taking action. These words were never true. Now I find myself in question. They point the finger at me again. Guilty by association. You point the finger at me again. I wanna run away, never say goodbye. I wanna know the truth instead of wondering why. I wanna know the answers, no more lies. I wanna shut the door and open up my mind.
It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I've lied to you the same way that I always do. This is the last smile that I'll fake for the sake of being with you. Everything falls apart, even the people who never frown eventually break down. The sacrifice of fighting in the light. Everything has to end, you'll soon find we're out of time left to watch it all The unwind. sacrifice is never knowing why I never walked away, why I played myself this way. Now I see you're testing me, pushes me away. Why I never walked
inside me that pulls beneath the surface, consuming, confusing. This lack of self-control I fear is never ending, controlling. I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Without a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before, so insecure. Crawling in my skin, these wounds, they will not heal. Fear is how I fall. Confusing what is real. Discomfort endlessly has pulled itself upon me, distracting, reacting. Against my will I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Without a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before, so insecure. Face that I watch every time I lie, face that laughs every time I fall. So I know that when it's time to sink or swim, the face inside is hearing me right underneath my skin. It's like a paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath my skin. I know I've got a face in me, points out all my mistakes to me. You got a face on the inside too. Your paranoia is probably worse. I don't know what set me on first, but I know what I can't stand. Everybody acts like the fact of the matter is I can't add up to what you can. But everybody has a face that they hold inside. Face that awakes when I close my eyes. Face that watches every time they lie. Face that laughs every time they fall. So you know that when it's time to sink or swim, that the face inside is watching you too, right inside your skin. It's like I'm paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath the skin. It's like I'm paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside.
dalam rangkaian Anda melaksanakan pendidikan sebagai calon bintara pelaksana tugas umum Polri. Beberapa minggu telah Anda lalui dengan baik, tahap demi tahap, langkah demi langkah, pelan namun pasti. Dari gerakan latihan outbound yang ditempuh dengan jarak yang pendek, makin lama makin jauh, dan terakhir minggu kemarin cukup jauh. Anda bisa atau mampu melaksanakan dengan baik. Kemudian daripada itu, latihan-latihan itu dilaksanakan pada waktu siang hari. Kemudian pada malam hari ini, Anda akan melaksanakan latihan yang dilaksanakan pada malam hari. Kesemuanya ini pun terkandung maksud bahwa kita sebagai calon anggota Polri, sebagai pelayan masyarakat, pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Kata-kata pelindung, pengayom, dan penegak hukum ini merupakan konsekuensi tugas yang bukan ringan, yang menuntut kesiapsiagaan kita bersama. Dan waktu yang akan kita laksanakan tidak terpaku pada siang hari. Juga kita akan melaksanakan gerakan-gerakan yang dilaksanakan pada malam hari. Satu contoh, para siswa melihat bagaimana kita akan melakukan penangkapan seorang tersangka. Mayoritas tersangka ditangkap adalah pada malam hari. Selamat malam, Pak. Malam. Telah mengganggu kegiatan Bapak di malam ini karena Bapak telah melanggar pasal 303 KUHP. Melanggar apa? Ini duit-duit saya, tempat-tempat saya, Pak. Kenapa kamu? Kami ini jaga malam, Pak. Jaga malam pertimbangan, Ya, Pak Kendor. Ini melanggar perjudian, Pak. Jangan, bukan urusan Bapak. Ini tempat-tempat saya, Ini duit saya. saya, Pak. Udah bisa. Kami ada keamanan Pak. Bukan tidak mengganggu, Pak. Saya ke kantor, Pak. Kantor, Pak. Kantor, Pak. Ya. Kantor, Pak. Oh, enggak mau. Kantor, Pak.
Upacara api unggun hari
Sabtu, tanggal 15 April 2006, siap dimulai. Laporan perwira yang ditunjuk. Lapor upacara tradisi pembakaran api unggun. Siswa Ditutbah Polri, gelombang pertama, tahun 2006. Siap dimulai. Lanjutkan. Lapor. Pembacaan sifat-sifat jelek. Siap. Serang. Sifat-sifat jelek. 1. Sebelum menjadi siswa Ditutbah Polri, mengendarai sepeda motor, tidak pakai helm, tidak punya SIM, dan suka kebut-kebutan. Tidak patuh nasihat orang tua. Suka melawan guru, malas belajar dan bolos sekolah, suka merokok dan pernah mabuk-mabukan, pernah ikut tawuran di sekolah, malas beribadah, suka buat keributan, suka melanggar rambu-rambu lalu lintas, suka begadang sampai larut malam, sombong, angkuh, arogan, dan bandel. 2. Selama mengikuti pendidikan Ditutbah Polri, merembes untuk membeli makanan, merokok, malas bangun pagi, malas mengikuti proses belajar, malas beribadah, sering tidur di kelas, suka mengolok-olok rekan sesama siswa, egois, mau menang sendiri, sering melanggar perdupsis, kurang bertanggung jawab terhadap tugas, perintah yang diberikan oleh pembina, gadik, dan instruktur, baris tidak rapi, nyontek, ngerepek pada saat ujian, sering berteriak di barak, sepatu tidak disemir, pakaian tidak rapi, rambut panjang, kuku panjang, kumis dan jenggot tidak dicukur, keluar barisan pada saat apel, mencoret-coret bangku, dinding, dan lemari, tempat tidur tidak rapi, membuang sampah sembarangan. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Lapor. Pembacaan pernyataan sikap siswa. Siap. Laksanakan. Pernyataan sikap siswa Ditutbah Polri gelombang 1 tahun 2006. Pada malam ini, Sabtu 15 April 2006, saya atas nama 175 siswa Ditutbah Polri gelombang 1 tahun ajaran 2006 menyatakan bahwa 1. Akan membakar semua sifat-sifat jelek baik sebelum mengikuti pendidikan maupun selama dalam mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri di SPN Jambi. 2. Kami berjanji akan mematuhi dan melaksanakan semua aturan yang berlaku di SPN Jambi serta menjalani proses belajar dan mengajar dengan baik sehingga menjadi polisi yang mahir, terpuji, dan patuh hukum. 3.
Setelah menjadi anggota Polri, kami akan melaksanakan tugas kepolisian dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dan aparat penegak hukum yang profesional dan dipercaya masyarakat. Jambi, 15 April 2006. Pelawar upacara penutupan Dasmara siswa di Polri gelombang pertama tahun ajaran 2006 siap dimulai. Kembali teman. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 15 April pukul 09.30 menit, latihan dasar Bayangkara siswa Dikduk 2 Polri gelombang pertama tahun ajaran 2006 SDN Jambi dengan resmi saya nyatakan ditutup. Perwakilan penyerahan senjata dan pelepasan sel siap. Penyerahan senjata dan pelepasan sel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Lagi tempat.